Ini di belakang saya. Banyak juga masalahnya ini semua, Pak. Apa saya tengok-tengok masalahnya ini, mau babini lagi takut sama bininya. Itu orang Banjar takut betul sama bininya. Bubuhan Banjar tuh takut sama bininya. Kalau kami orang Bugis, Pak Bupati, kadang ada takut sama bini. Gak ada, cuma bini kami lebih berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik selawat. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pian-pian sabarataan teristimewa yang kita hormati, Bapak Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Saya pancing saja kau. Hulu Sungai Tengah, yang kita hormati Bapak Samsul Rijal beserta permaisuri beliau. Malam ini Pak Bupati, pian adalah orang yang paling banyak pahalanya. Kenapa Ustadz? Karena semua umat Rasulullah berkumpul di sini, undangan pian. Biar saya mau ceramah, kalau tidak ada jamaah, 1 jam saya di sini berdiri ceramah, ndak ada pendengar, lewat Kapolres. Sudah lama sakit itu Pak Ustadz. Bayangkan berapa ribu umat Rasulullah datang di sini, 100 saja yang mengamalkan ceramah saya. Selama 100 orang itu mengamalkan, Pak Bupati dapat pahala seperti orang yang mengamalkan, karena Bapak yang mengundang. Dan alhamdulillah bukan cuma mengundang, saya diundang ceramah, tentu juga dapat sedekah. Berapa jumlahnya? Kada tahu. Masya Allah. Yang saya hormati Bapak Wakil Wali Kota, Bupati, Bapak Wakil Bupati. Beliau ini ulama, dan spesialnya Pak Wakil, hebatnya Bapak Wakil, Bapak bisa mewakili Bupati, Pak Bupati tidak bisa mewakili Bapak. Inilah hebatnya Wakil Bupati, Masya Allah. Luar biasa. Saya senang kepada beliau berdua karena akur seperti perangko. Banyak di tempat lain baru 1 bulan dilantik sudah bermusuhan bupati dengan wakilnya. Kita di Barabai sini alhamdulillah akur, kita doakan akur sampai periode kedua. Yang kita hormati Bapak Kapolres,
Beliaulah yang menjaga kita di tempat ini. Sehingga kita bisa dakwah dengan tenang di tempat ini. Mana bisa kita ceramah kalau sudah tidak aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada marilah kita inilah jasa-jasa beliau. Dan adik-adik sekalian, kalian tahu saya lancar datang sini dari Banjarmasin sampai di sini dikawal sama polisi. Makanya saya bisa dakwah sampai tempat karena dikawal polisi. Kalau macet, biar saya baca Al-Fatihah tidak goyang mobilku. Saya baca surah Yasin makin macet. Tapi begitu datang polisi lalu lintas, lancar. Makanya jangan musuhi polisi. Ibu-ibu, hei, kalau hilang motormu siapa kau cari? Pak Imam. Pak Imam saja hilang mobilnya. Siapa kau cari? Polisi. Ibu-ibu, ada yang pukul suamimu, siapa kau cari? Polisi. Adik-adik, ada yang rampas hakmu, kau lapor kemana? Polisi. Ibu-ibu, hilang suamimu, siapa kau cari? Janganlah kau cari polisi, carilah suamimu sendiri. Iya, makanya jangan musuh polisi. Kau melanggar. Kau ndalai ini rambu-rambu. Saya lihat pak. Kenapa kau langgar? Bapak sembunyi di tikungan. Mana SIM-mu? Ini pak. Mana STNK? Ini lengkap. Saya tilang kau. Kenapa bapak tilang saya? Kau penipu. Maksudnya apa? Itu motormu Honda, jaketmu Yamaha. Itu polisi film India. Kalau polisi Indonesia mengayomi, melindungi, melayani masyarakat. Mana buktinya? Satu-satunya pejabat yang pakaian dinas malam ini Pak Kapolres. Makanya kita hormati polisi. Polisi juga jangan musuhi ulama. Karena kalau bapak mati siapa yang bungkus bapak? Maka yang baik ulama doakan polisi, polisi lindungi ulama. Kita sama-sama menjaga hulu sungai selatan. Yang kita hormati Bapak Dandim. Insya Allah dimuliakan rahmati Allah. Tadi bapak saya tampak, saya kira ketua MUI. Muka bapak soleh betul pak, Masya Allah. Inilah yang jaga negara kesatuan Republik Indonesia. Ada Belanda menyerang, tentara yang maju bersama rakyat. Maka rakyat sama tentara harus sama-sama kompak menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi sebelum datang Belanda menyerang pak, jaga dulu istri. Paling utama menjaga istri. Yang kita hormati Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Pak Kajari. Yang alhamdulillah akhir-akhir ini Kejaksaan Republik Indonesia lagi naik daun dalam penegakan hukum. Siapa yang tangkap itu calo hukum yang korupsinya sampai 1 triliun. Jaksa. Siapa yang ungkap korupsi di Pertamina yang ratusan triliun? Jaksa. Kita doakan beliau tidak tergoda dengan uang di Barabai. Yang kita hormati, siapa lagi? Ketua DPR. Beliau ini tidak jalan anggaran Pak Bupati kalau beliau tidak tanda tangan. Kalau yang dulu-dulu anggota DPR tidak akur sama legislatif eksekutif, sekarang alhamdulillah akur, beliau ada bersama. Kalau bupati sama dewan akur, kita rakyat juga senang. Maka alhamdulillah Barabai ini memang akur. Yang kita hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ketua NU. Saya paling takut ceramah kalau ada ulama. Kenapa? Karena beliau guru. Kenapa Ustadz Dasat yang ceramah? Bukan karena saya lebih pintar, tapi karena saya paling banyak followerku. Bukan, beliau lebih pintar dari saya. Kenapa kau ceramah Ustadz? Karena beliau sudah lama di sini, sudah sering. Maka diundang yang sekali setahun. Dasat Lati. Mana lagi yang kita menghormati?
Pak Sekda, bagian ACC. Sekretaris daerah. Alhamdulillah, semua ada juga bagi yang nggak kasih menikah. Kemenak, ada kuah di sini. Ada, kita mau doakan mudah-mudahan sehat walafiat kasih menikah. Yang belum istri dan belum ada suaminya. Bukan yang sudah ada mau menikah lagi, itu bahaya. Saya tanya Pak Bupati istri saya. Sayang, sekiranya saya ada penyakit. Yang penyakit itu hanya satu obatnya. Tidak ada obat medis kecuali saya dikawinkan lagi. Kamu pilih saya sehat dengan izin kawin lagi atau bagaimana? Dia bilang, lebih baik kau mati saja. Saya doakan kau husnul khotimah. Sudah semua ya? Saya mohon, mana lagi? Pak Hakim. Beliau ini yang kata Nabi, hakim itu kakinya satu di sorga, kakinya satu di neraka. Ya, tapi hakim yang hadir di tempat ini adalah hakim yang soleh. Orang soleh itu bisa nampak dari wajahnya. Masya Allah. Kita doakan beliau hakim di dunia dan insya Allah kita sama-sama masuk surga. Mana lagi? Kada ada lagi kalau? Pian-pian sawarataan. Ulun pandai juga bapender Banjar. Teristimewa ading-ading sekalian. Ini ading-ading ini Masya Allah. Ada yang mau saya kasih hadiah? Sini. Ini. Tapi kau jawab dulu pertanyaan saya. Masa langsung kasih hadiah? Sekarang pertanyaannya, siapa nama Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah? 100.000. Pasti ini kuat makan mie goreng ini. Kalau 2 bungkus enggak goyang dia. Sebentar, masih banyak. Tenang, selama saya ceramah, tenang. Dengar jawab, sampai bisa menjawab saya kasih hadiah. Kalau habis saya minta uang dari Pak Bupati. Bukan, ini anak-anak. Oke, saya mau cerita. Tapi ini kejadian pada zaman Nabi. Cerita, duduk. Duduk. Bocil. Duduk. Oke. Nabi selesai sholat subuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai berdoa, Nabi tanya sahabat, kira-kira seperti inilah. Pian-pian sabartaan, kata Nabi, adakah yang mimpi semalam? Ada yang mimpi tadi malam? Semua sahabat diam. Tidak ya Rasul, kata Nabi, saya mimpi tadi malam. Ingat, mimpinya Nabi itu petunjuk wahyu dari Allah. Kalau mimpinya suaminya ibu, bunga-bunga tidur. Nggak usah ditafsir. Ustadz, saya mimpi digigit ular. Kok mau kawin lagi? Pret. Ya, maka Nabi katakan, semalam saya bermimpi. Apa mimpinya Rasul? Saya lihat malaikat membawa saya jalan-jalan masuk ke dalam surga. Lalu di dalam surga Allah perlihatkan kepadaku, ada seorang hamba dikasih hadiah, dikasih penghormatan oleh Allah banyak sekali. Lalu hamba ini berkata, ya Allah, banyak sekali ini hadiah kau berikan kepadaku. Amalku tidak sebanyak ini. Supaya gampang dipaham saya kasih contoh. Ini contoh saja supaya gampang dipaham. Amalnya cuma 5, Allah kasih 5.000. Ibaratnya bapak beli bensin 1 botol, dikasih 50 botol. Lalu hamba ini berkata, ya Allah, tidak sebanyak ini amalku, kau banyak sekali kau berikan kepadaku. Lalu kedengaran suara dari aras Allah, wahai hambaku, ketahuilah itulah doa-doamu yang tidak kukabulkan waktu kau di dunia, karena saya tahu apa yang kamu minta kau tidak mampu memikulnya, baru saya kasih kau sekarang.
Nah, apa hikmah dari kisah pendek ini? Satu, Pak, Bu, hikmahnya ternyata kita kalau ada masalah doalah kepada Allah. Ada yang tidak ada masalahnya di sini? Ada? Ini muka-muka masalah semua saya lihat ini. Banyaknya kayaknya ini masalahnya banyak pinjol. Ini di belakang saya. Banyak juga masalahnya ini semua, Pak. Apa saya tengok-tengok masalahnya ini. Mau babini lagi takut sama bininya. Itu orang Banjar takut betul sama bininya. Bubuhan Banjar tuh takut sama bininya. Kalau kami orang Bugis, Pak Bupati, kadang ada takut sama bini. Gak ada. Cuma bini kami lebih berani. Ya. Coba lihat. Waktu kuliah apa masalahnya? Mau sarjana. Sudah sarjana selesai masalahnya? Mau kerja. Sudah kerja pegawai selesai masalahnya? Muncul masalah baru. Mau jadi kepala bagian. Sudah jadi kepala bagian selesai masalahnya? Kada mau jadi kepala dinas. Sudah jadi kepala dinas, masalah besar lagi, mau jadi sekda. Sudah jadi sekda selesai masalahnya? Enggak, mau jadi bupati. Sudah jadi bupati, muncul masalah baru, mau 2 periode. Bujur kalau? Bujur. Sudah 2 periode ditangkap KPK. Iya. Coba lagi. Dalam rumah tangga. Istri cantik. Bapak-bapak, kira kalau istri cantik bukan masalah? Masalah, Pak, digoda orang. Apalagi kalau suaminya jelek. Lebih masalah lagi, Pak. Istri cantik masalah, digoda orang. Berarti bagus kalau jelek istri. Istri jelek dihina orang. Kita lagi yang malu jalan sama dia. Duluan aja, Bu, nanti kita ketemu di gedung. Sudah sampai di gedung, mana kau, Bang? Nggak jadi dek, saya mencret. Istri cantik masalah, istri jelek masalah. Berarti bagus kalau tidak ada istri. Masalah juga. Berarti bagus kalau banyak istri. Lebih masalah lagi. Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Ini Ustadz. Pian sabarataan pikir saya tidak ada masalah. Masalah saya banyak, Pak. Tidak pernah tenang di rumah. Datang sehari pergi lagi. Sampai bini saya lalu katakan, kenapa jalan terus ditinggal saya sama anak. Saya peluklah istri saya, Pak Bupati. Lalu saya menyanyi. Tiap malam engkau ku tinggal pergi. Bukannya aku sengaja. Demi kau dan si buah hati. Terpaksa aku harus begini. Semua orang masalah. Ayo. Apalagi masalah Ustadz Dasat. Akhir-akhir ini setelah saya viral. Banyak janda-janda curhat. Ustadz, baru saja suami saya meninggal, Ustadz. Adakah doa-doa penenang jiwa yang bisa kuamalkan? Kukirimkanlah di WhatsApp. Baca amalan ini kalau maghrib. Baca amalan ini kalau baru bangun. Kalau terbangun tengah malam, baca amalan ini. Lama-lama dia WhatsApp saya. Alhamdulillah Ustadz, saya sudah tenang. Tapi maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Saya bilang, Bu, mohon maaf, saya bukan imam, saya penceramah. Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Semua kita punya masalah. Coba lihat perempuan yang lurus rambutnya mau dia keriting. Yang keriting rambutnya dia mau kasih lurus. Yang putih kulitnya mau dia kasih gelap-gelap sedikit. Makanya orang barat berjemur di Bali. Yang hitam kulitnya, boleh dia kasih putih. Putih mukanya, hitam lehernya. Ya. Semua kita punya masalah.
Maka ketika ada masalah, jangan kau datang cari muka sama bupati. Jangan kau datang mengemis kepada manusia. Datanglah minta kepada Allah. Caranya apa? Doa. Dan Allah ajarkan doa tidak mesti bahasa Arab. Ibu-ibu. Acil. Acil. Mau saya ajarkan doa supaya suami setia. Ndak tergoda perempuan. Kau ikut sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kencang-kencang, keras-keras. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima rasaktana. Pret. Doa makan itu. Kenapa ibu ikut? Karena ibu tidak tahu artinya. Maka berdoa adik-adik, ading-ading, acil-acil, apalagi paman-paman. Berdoa tidak mesti bahasa Arab. Daripada kau berdoa pakai bahasa Arab tidak tahu artinya, nanti malaikat bingung. Apa maksudnya ini dasat? Lain di bibir, lain di hati. Dia menangis, ya Allah. Kata malaikat, apa maksudnya ini nih? Dia mau berdoa supaya suaminya setia, ternyata doa dia baca doa minta hujan. Bingung malaikat. Boleh berdoa bahkan pakai bahasa isyarat, boleh. Tidak ada kata, tidak ada kalimat, isyarat saja. Boleh berdoa pakai bahasa isyarat. Tengah malam ibu bangun. Kata malaikat, oh suaminya baru kawin lagi. Ayo, adik-adik, mau lulus polisi, sarjana mau daftar pegawai negeri, kada usah nyogok. Minta kepada Allah. Dan apa janji Allah? Ud'uni astajib lakum. Minta kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Adik-adik pegawai, mau jadi kepala dinas, mau jadi camat, mau jadi sekda, mau jadi staf ahli yang tidak ada stafnya, mau jadi satpol pp, polisi setengah, P3K. Kalau P3K kan dulu namanya pegawai honor, sekarang dikasih keren P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan. Iya kan? Pak Bupati kalau lagunya pegawai honor itu begini lagunya. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian tetap susah. Itu pegawai honor itu lagunya. Mau diangkat jadi pegawai negeri, kada usah datang minta-minta sama bupati. Kada usah datang menjilat-jilat sama bupati. Karena biar bupati senang kamu. Kalau istri beliau tidak senang, kada jalan urusanmu. Minta kepada Allah. Ya Allah, jika sudah saatnya saya menjadi pegawai negeri, hilangkan orang-orang jahat yang ingin menghalanginya ya Allah. Minta kepada Allah. Bu, Bu, adik-adik, mau hadiah? Hadiah? Oke. Hadiah lagi yang baju kuning. Baju kuning. Enggak usah. Kau sini. Enggak mau yang kuning. Hadiah. Siapa namanya neneknya Dasat Latif? Ya, cepat. Kalau kau tahu, saya tambah. Cepat. Cepat. Siapa? Pilih mana? Kalau salah ini, kalau benar ini, kalau ndak jawab, ndak ada dapat. Ayo, siapa namanya neneknya Dasat Latif? Betul. Woi, bocil. Itu simpan baik-baik duitmu.
uang berkah, uang dari ustadz. Beda rasanya uang bupati. Tapi itu uang juga bupati yang kasih. Dengar itu deh ya. Selama kau simpan itu duit, kau tidak belanja, insya Allah selalu ada duitmu. Uang berkah itu deh ya. Di sana. Ya. Berdoa. Cowok, kamu menyukai perempuan, dia tidak senang sama kamu. Kau mau sekali sama dia, dia pun mau lihat sama kamu, tapi mau muntah lihat mukamu. Sama-sama mau. Tidak ada yang mustahil. Kau bangun sholat tahajud, minta kepada Allah, ya Allah, jika memang perempuan itu cocok bagiku, satukan hatiku dan hatinya, dan berikan kemampuan bagiku mendapatkannya. Tapi Engkau yang Maha Tahu ya Allah, jika dia tidak cocok bagi saya Allah, hanya membawa masalah dalam hidupku, jauhkan hatiku dan hatinya, dan berikan kemampuan bagiku melupakannya. Amin. Insya Allah. Minta kepada Allah. Dan hebatnya Allah janji, ud'uni astajib lakum. Minta kau sama saya, pasti saya kasih. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Oh, kalau caleg mau dipilih, dia bagi kartu namanya. Pilih saya, sama-sama kita bubuhan Banjar. Ada masalahmu, telepon saya 24 jam. Ini nomor HP ku. Begitu terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Ada begitu di sini? Ada? Kada ada? Mantap, alhamdulillah. Ya. Doa. Duit terusin, masih kecil mata duitan. Ayo, doa. Ya. Ibu bapak malam ini balik, ada masalahmu, utangmu banyak, jatuh tempo rumah kontrakmu. Wala tayasu min rauhillah, kata Allah. Jangan kau putus asa, datang minta saya kasih kamu. Saya sudah minta Ustadz. Tapi kenapa Allah tidak kasih? Ini yang jawabannya. Allah setelah berdoa, Allah pasti mengabulkan doa kita. Cuma caranya, ada 4 caranya mengabulkannya. 1, Allah kabulkan sesuai yang kita mau. Ya Allah, mudah-mudahan pilkada akan datang, saya menang. Alhamdulillah Pak Samsul Rizal menang. Itu namanya taufik. Apa yang kita mau dikasih Allah, taufik. Pak Kapolres minta, ya Allah, mudah-mudahan tahun ini saya sekolah, naik kombes, Allah kabulkan, taufik namanya. Kesusahan yang kita mau dengan Allah mau. Ya Allah, mudah-mudahan anakku lulus PNS, Allah kasih, taufik namanya. 1. Bukan taufik tetanggamu. Langsung dia bilang, oh taufik tetangga kita. Bukan, itu temanmu itu namanya. Makanya setiap ada orang ceramah terakhir dia bilang, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taufik, dia berharap apa yang kita sampaikan, penceramah sampaikan, dia pahami jamaah seperti apa yang dia mau. Ngantuk ibu? Ngantuk? Belum? Kita tes dulu. Kalau hafal ini lagu ibu ikut ya. Tak sengaja lewat. Ayo sama-sama. Ku melihat ada dihiasi, hati bertanya. Oh, berarti orang tua sudah yang banyak di sini nih. Ini lagu zaman dulu ini. Ya. Nah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang kedua cara Allah kabulkan doa kita, Allah mengabulkan tapi dalam bentuk yang lain. Bu, bapak-bapak, Pak, anak pian umur 12 tahun minta dibelikan motor. Dibelikan enggak? Bapak belikan tidak? Kada. Kenapa kada? Kada sayang kala? Tidak. Tapi apa kata bapaknya? Nak, ndak usah saya belikan kamu motor nak. Kamu masih kecil. Kalau kau naik motor melanggar undang-undang lalu lintas.
Kalau kau naik motor, kamu dilanggar, tabrak, mati kamu nak. Tidak usah saya belikan kau motor, saya belikan kau laptop, kau pakai belajar. Allah kabulkan doanya tapi dalam bentuk yang lain. Contoh, dasat latih. Tamat SMA, saya daftar tentara. Akabri. Tes fisik, tidak lulus. Kenapa? Ceper. Makanya saya sakit hati kalau lihat ada tentara polisi pendek. Kenapa bisa lulus? Nah, saya pendek dan lulus waktu itu. Ada kawan saya Pak Bupati, tes dia, gugur tentara. Kenapa? Giginya rusak. Dia protes sama panitia. Kenapa? Gigimu rusak. Ini kita mau baku gigi atau mau baku tembak? Kawan saya Pak Pati lulus. Lulus dia, polisi sekarang. Dia sekarang AKBP, 2 bunga. Di Polda Sulawesi Barat. Reserse. Reserse itu topinya biasa putih. Merah, topi baret merah. Saya Allah kasih dah saat kau jauh usah jadi tentara. Kau jadi ustad. Saya pakai baret putih. Alhamdulillah dengan baret putih saya pakai. Mulai baret hitam sampai baret merah, ku caramai semua. Gaspol kamu. Allah kasih. Saya minta tentara, Allah kasih yang lebih baik. Gagal tentara, saya daftar fakultas kedokteran. Saya mau jadi dokter. Saya kursus privat namanya. Saya sholat tahajud 40 malam berturut-turut waktu itu. Ibu bapak saya doakan saya. Saya nasar puasa 7 hari kalau lulus. Saya di sekolah juara umum. Masuk dalam 10 besar juara umum. Fisika 1 kelas saya. Kelas yang paling cerdas waktu itu di SMA. Begitu tes tidak ada namaku. Tahun berikutnya saya ikut lagi. Tidak ada lagi nama saya. Tahun berikutnya ikut lagi. 3 kali saya ikut. Andai saja boleh 5 kali saya ikut. Saya malah lulus di sospol. Saya protes kepada Allah dalam doa. Ya Allah, kenapa kau tidak luluskan saya jadi dokter? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi dokter. Weh, ternyata saya tahu jawabannya Pak Bupati. Pulang saya kuliah karena lulus di sospol. Terjadi tabrakan di depan Universitas Al-Ghazali yang sekarang Universitas Islam Makassar namanya. Berceceran darah di jalan. Saya turun tolong dia. Dia yang tabrakan, saya yang pingsan. Kenapa? Saya tidak bisa lihat darah. Seolah Allah berkata, dah saat tak bisa kau jadi dokter. Maka kemarin waktu COVID, itu bau suntik, saya stres Pak. Dia bilang dokter tidak sakit, langsung bilang ya saya suntik kau kalau tidak sakit. Ternyata kawan saya Pak Peti yang lulus, dia tugas di Kepulauan Aru. Mau lebaran saya telepon. Dok, kau pulang lebaran? Tidak, rugi-rugi kau cari uang jauh-jauh kau tidak lebaran sama orang tuamu. Kenapa tidak pulang? Mahal tiket. Dalam hati saya, untung saya tidak jadi dokter. Saya jadi ustadz, tidak pernah pusing soal tiket. Bisnis kelas. Nah, tadi naik helikopter. Ting, 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 ting. Teman-temanku yang dokter sampai sekarang tidak pernah naik helikopter. Allah kasih dalam bentuk yang lain. Hebatnya lagi bisnis kelas. Siapa yang belikan? Pak Bupati. Hebatnya lagi pergi tidak bawa uang. Pulang. Allah kasih yang terbaik. Sedulur-sedulur, pian sabarataan. Kalau ada kau minta tidak dikasih, percaya Allah kasih kamu sesuatu yang lebih baik. Ya Allah, mudah-mudahan saya lulus pegawai. Kau tidak lulus. Allah tahu kalau kau lulus ditangkap KPK karena kau tersekutu korupsi. Saya sudah caleg habis duit. Kau tidak terpilih. Allah tahu kalau kau jadi anggota DPR kau korupsi masuk penjara. Allah kasih yang lebih baik. Gagal lagi saya dokter. Saya 2014 ikut pilwali di Makassar. Pemilihan wali kota. 10 pasang calon. Menang.
kalah. Tidak. Cuma yang menang lebih banyak suaranya. Saya tidak kalah Pak Pati. Belum tentu dia lebih cerdas dari saya. Cuma suaranya lebih banyak. Oh Allah tahu. Dah saat. Tidak usah kau jadi pejabat. Setengah mati kau hormat. Datang Kapolres siap komandan. Datang Pak Kapolda siap jenderal. Datang gubernur siap gubernur. Saya baru-baru pulang ceramah di New York. Kau tahu New York? Tahu? Tahu New York? Kota baru terus belok kanan. Saya pergi ceramah di New York. Saya lihat itu tentara polisi. Kalau dia hormat, begini hormatnya. Semua untuk negara. Kalau kita, semua untuk kantong. Bercanda. Masya Allah. Adik-adik. Hei. Allah bilang, tidak usah kau jadi pejabat dasar. Setengah mati kau hormat. Saya jadi ustadz. Mereka semua yang hormat sama saya. Jadi kalau kau minta sesuatu, tidak dikasih, berarti Allah sediakan kamu yang lebih baik. 3. Allah kabulkan, tapi ditunda. Minta tahun ini tidak dikasih. Kenapa tidak dikasih? Allah tahu kalau kau terima sekarang kau tidak bisa memikulnya. Sedulur-sedulur, piye kabare? Api-api? Nggih? Prabowo 4 kali ikut pilpres. 4 kali dari 2000 berapa itu? 2004 kalau saya tidak salah. Mulai 2024 ikut pilpres. 2024 baru dikasih oleh Allah. Iya. Allah kabulkan tapi ditunda. Nabi Zakaria, Nabi. Hadiah lagi. Babinian. Mana? Bukan mama, anak-anak. Sini kau nak. Sini. Cepat. Sini lari. Ini uang berkah ini. Tenang, masih banyak. Sini. Cepat. Oh, mana yang jadi nih? Hah? Waduh. Tenang, dunia saja ini. Tenang. Ini dulu. Berapa jumlah nabi dan rasul? 100. Yang kecil. Pian, namanya siapa nak? Nurul Huda. Hah? Kuda. Hah? Ya. Hah? Kuda. Uja. Ya. Sekarang siapa nabi paling pertama? Betul. Oke, sudah. Masih ada satu. Aduh. Siapa nabi paling terakhir? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul. Oke, masih ada. Ini. Masih ada hadiah. Ini siapa lagi yang mau? Oh, sebentar. Ini sampai jam berapa? Jam 1. Mampu jam 1 sampai jam 1, betul? Ulun kada mampu. 1. Bu. Nabi Zakaria minta anak. Ya Allah, berikan saya keturunan. Berapa umurnya waktu minta? 21 tahun. Berapa Ibu? Berapa? 21 tahun Nabi Zakaria minta dikasih anak. Tapi kapan Allah kabulkan? Ketika usianya 90 tahun.
Ayo, kurang lagi. Cepat. Mana? Sudah, enggak jadi. Sudah. Dah. Ya. Bu, adek. 90 kurang 21 berapa? Duduk. Berapa? 7? Salah. Berapa? Betul, tapi enggak kasih hadiah. Nabi Zakaria minta anak sejak usianya 21 tahun. Nanti Allah kabulkan ketika 90 tahun. Sampai Zakaria tidak percaya. Ya Allah, bagaimana saya punya anak? Saya sudah tua, istri saya sudah tidak bisa melahirkan. Allah kasih. Berapa lama beliau menunggu? 69 tahun. Nabi Adam alaihissalam diusir dari sorga, keluar kau. Jatuh Nabi Adam di Irak, Siti Hawa jatuh di India. 200 tahun saling mencari. Minta kepada Allah, ya Allah pertemukan istriku, kata Nabi Adam. Ya Allah pertemukan suamiku, kata Hawa. Kapan Allah kabulkan? Setelah 200 tahun dipertemukan di Saudi Arabia, Jabal Rahmah. 200 tahun. Diam. Tidak dapat hadiah kalau ribut. Duduk. Nabi Yunus minta kepada Allah dikeluarkan dari perut ikan. Ada ulama mengatakan 40 hari baru keluar. Itu Nabi, kada ada dosa. Minta bertahun-tahun, puluhan tahun bahkan baru dikasih. Pian minta pagi, mau dikasih malam, padahal tukang tipu, pret. Jadi Allah kasih, ditunda. Yang keempat, Allah kasih, tapi nanti setelah di akhirat. Maka kalau begitu, tidak ada doa yang tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua, maka rugi orang yang tidak mau berdoa. Kenapa? Doa itu satu ibadah. Dua, doa itu menunjukkan kalian butuh kepada Allah. Kalau ada orang tidak mau berdoa, berarti dia merasa bukan hamba. Dan Allah katakan, orang yang tidak mau berdoa adalah orang sombong, dan orang sombong tidak pantas hidup di kolong langitku. Silahkan kau cari Tuhan selain saya. Maka doa, minta kepada Allah supaya doa cepat makbul, supaya doa cepat diijabah. Satu, selawat. Orang yang berdoa, kata Nabi, tidak diawali dan akhiri dengan salawat, maka doanya tergantung antara langit dan bumi. Maka kalau mau berdoa, yang pertama ada tata caranya yang harus kita tahu. Apa tata caranya? Sunnah wudhu. Saya kasih kau Satpol PP. Diam. Tenang, masih banyak. Tapi jangan ribut. Kalau ribut tidak dikasih hadiah. Oke? Pak, Bu. Doa pertama sunnah pakai suci, wudhu. Boleh tidak pakai wudhu? Boleh, tapi doamu lama baru sampai. Dua, sunnah menghadap ke kiblat. Boleh membelakangi kiblat? Boleh, tapi doamu macet. Misal sana kiblat, boleh berdoa begini? Boleh begini? Boleh, tapi yang sunnah hadap kiblat. Ibu-ibu, Bu, ibu minta duit proposal sama bupati, tapi ibu belakangi, kasih maaf Pak, ini Pak. Kata ajudan, kurang ajar, kau keluar. Maka menghadap kiblat. Yang berikutnya, tutup aurat. Boleh ibu-ibu berdoa tidak menutup aurat? Boleh, tapi macet. Apa lagi? Setelah menghadap kiblat, yaitu zikir, mengucapkan puji-pujian kepada Allah. Apa? Minimal subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Minimal itu. Tapi ketika ucapkan itu, jangan buru-buru,
Ada orang zikir seperti makan pisang goreng panas. Jumlah. Kau ketawa karena kau semua pelakunya. Jumlah. Saya heran biasa. Apa bajunya? Jumlah. Saya biasa heran kok berarti. Sama-sama subhanallah, sama-sama 33, sama-sama mulai. Saya baru 11 dia sudah sampai. Dia berasa biasa kita lihat di masjid itu kan. Makanya jangan heran banyak ibu-ibu pegang tasbih digital. Dia pegang tasbih digital, bertasbih tapi tetap gosip. Subhanallah tapi subhanallah. Kenapa? Karena caranya tasbih cepat sekali. Coba yang pasti subhanallah. Nah, sudah minimal itu 33. Sudah itu apalagi Ustadz? Sunnah duduk di antara dua sujud. Macam ini. Dengar, lihat. Nah, begini. Nah. Boleh begini Ustadz? Boleh. Boleh begini? Boleh, tapi nanti kok kentut. Boleh. Boleh standar samping? Boleh. Boleh, tapi itu tidak sunnah. Macet doamu, lama baru sampai. Maka disunahkan duduk di antara dua sujud. Sudah itu apalagi? Sunnah. Selawat. Boleh salawat sahdu, boleh salawat biasa. Misal, ya Nabi salam, alaika ya Rasul salam, salam alaika ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Saya kalau di Makassar saya salawat begini jamaah semua ikut. Di sini dia lihat saya. Dia kira mungkin saya nyanyikan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Coba ibu bangun tengah malam jam 2 dini hari, ibu menangis di hadapan Allah karena membayangkan sebentar lagi jatuh tempo utang kita. Menangis bapak ibu karena ada orang yang ganggu kita punya harta. Ngadu kepada Allah, sebut namanya Nabi, seolah-olah ada Nabi jabat tangan kita. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik. Allah pasti kabulkan. Manusia yang paling dicintai Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, saya sahabat dengan Pak Bupati. Anak saya suka ganggu Pak Bupati. Lewat mobilnya dilempari. Tidur Pak Bupati dilempar ratapnya. Meninggal saya, datang anak saya minta tolong sama beliau. Pak Bupati bantu saya mau bayar kuliah. Kata Pak Bupati, ini anak nakal betul, tidak pernah saya dikasih tenang. Datang istri beliau. Pak Bupati, jangan kau lihat itu anaknya. Memang anaknya nakal, tapi siapa bapaknya? Dasat Latif, itu bagus kan bapaknya? Iya ya. Akhirnya apa? Pak Bupati bantu anak saya. Bukan karena lihat anakku, tapi mengingat jasanya orang tuanya. Kalau Allah lihat dosa-dosa kita, istri aja kita tipu. Alasan tidak ada, rapat, ternyata pergi merapat. Kita suka makan barang haram, rasanya Allah tidak akan dengar doa kita. Kenapa? Kita selalu mengkhianati Allah. Tapi kita sebut nama kekasih Allah. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik. Itu yang sebabnya akhirnya Allah dengarkan doa kita. Selawat. Apalagi sunnahnya, mengangkat kedua belah tangan. Bagaimana caranya? Tengok baik-baik. Ya. Makin besar hajat makin tinggi. Begini. Kanan kiri merapat, dia di depan wajah. Boleh begini? Boleh. Boleh begini? Boleh. Banyak sekali dia minta. Boleh begini ya Allah. Itu pencak silat dia itu Pak. Tapi yang sunnah gini.
Sudah itu sunnah apa? Doakan kedua orang tua kita dulu. Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sudah itu baru minta apa yang kita mau. Ulang-ulang. Bukan yang banyak cara berdoa, bukan satu kali berdoa, banyak sekali dia minta. Tapi yang disunahkan berulang-ulang. Ya Allah berikan saya kesehatan, ya Allah afiatkan saya, ya Allah kuatkan saya, ya Allah sehatkan saya supaya saya bisa nafkah, ya Allah sehatkan saya supaya saya bisa berjamaah. Itu kita ulang-ulang. Sunnahnya diulang-ulang. Sudah minta, kita tutup lagi dengan salawat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz, kenapa ini? Ah, ini variasi. Boleh tidak? Kenapa di sini Ustaz? Karena itu yang paling pas. Masa sudah berdoa? Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, maka kita sebagai masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentu ada masalah. Bupati ada masalah. Kenapa? Anggaran dari pusat dipotong. Wakil bupati ada masalah. Mungkin ada janji dengan tim sukses yang sampai sekarang belum bisa diselesaikan. Pegawai mungkin ada masalah. Kenapa? Sudah saatnya dapat tunjangan tapi belum keluar. Masyarakat ada masalah. Ada yang mau dibikin jalan, Pak Bupati, kita doakan mudah-mudahan tuntas. Beliau perdengarkan tadi, ada satu kawasan yang belum bisa ditembus oleh motor sekalipun, hanya jalan kaki. Beliau sekarang lagi rintis. Maka bantu pejabat kita dengan doa. Minimal doanya, ya Allah sehatkan para pemimpin kami. Tunjukkan yang hak adalah hak dan berikan kesanggupan melaksanakannya. Tunjukkanlah kepada pemimpin kami yang batil adalah batil dan berikan kesanggupan memerangi kebatilan itu. Minta doa. Alhamdulillah, anak-anak seperti ini, anak-anak remaja Pak Bupati, mereka semua rajin berdoa. Mau ujian berdoa, mau pergi olahraga berdoa. Ya Allah mudah-mudahan saya menang. Ya Allah mudah-mudahan saya lulus. Sayangnya berdoanya di status Instagram. Ya Allah lindungi bapak saya. Sibuk betul itu Tuhan mau baca statusmu. Berdoa bukan di status tapi di atas sajadah. Ketahuilah tuan-tuan, puan-puan, pacik-macik, doa tidak akan diijabah oleh Allah kalau kalian tidak sholat. Doa kamu sampai keluar gigi palsumu. Mulai maghrib keluar semua air matamu, air ingusmu keluar, gigi palsumu pun keluar. Tapi kau tidak sholat, diketawai kau malaikat. As-salatu miftahul khair. Sholat itu kunci kebaikan. Sholat itu pembuka segala ibadah. Kalau kau tidak sholat, semuanya akan sia-sia. Maka perbaiki sholat. Setelah sholat minta kepada Allah, lalu bersangka baik. Ud'uni astajib lakum. Berdoa kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Tidak cukup sampai di situ, tapi kata Allah, ana indosanni abdibi. Saya tergantung sangka hambaku. Kalau dia berdoa dia sangka baik, dia terima, maka saya akan terima doanya. Kalau dia berdoa tidak diterima doaku ini, tidaklah itu, maka sangka baik. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, ingin rasanya berlama-lama, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Nambah terus. Kau kira saya tukang parkir? Kita doakan saja Pak Bupati dan Wakil Bupati sehat walafiat. Kita datang lagi di tempat ini insya Allah ya. Terima kasih. Saya senang sekali kalau ceramah di depan Bubuhan Banjar. Kenapa? Saya jarang ceramah, ada anak-anak ading-ading kecil seperti ini di depan saya. Alhamdulillah. Dan itu Bubuhan Banjar kalau majelis biar sampai tengah malam. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kerajinan kita selalu hadir di tempat-tempat pengajian. Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah kabulkan segala hajat dan keinginan kita. Lalu Allah kumpulkan kita bersama Rasulullah di Telaga Al-Kautsar, minum bersama beliau. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Fastabikul khairat. Assalamualaikum